Zeki Febrianti, mahasiswa Universitas Mercubuana, jurusan Manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menayangkan hasil presentasi yang telah saya buat dan menerangkan materi saya. Namun sebelum itu, saya punya satu buah kalimat bijak. Orang bijak mengatakan bahwa pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah dan kampus lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berpresentasi kepada teman-teman yang mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita semua pada hari ini. Judul presentasi saya kali ini yaitu pengaruh dan dampak penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Latar belakang. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda, misalnya kata dan gerakan. Definisi lain dari bahasa adalah sebagai sebuah sistem komunikasi yang membuat manusia dapat bekerja sama. Definisi ini menekankan bahwa bahasa merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat berkomunikasi. Suatu bahasa harus memiliki makna yang jelas agar saat berkomunikasi, yaitu pembicara atau komunikator dan pendengar atau komunikan. Seperti yang sedang kita lakukan saat ini juga bisa disebut sebagai komunikasi, di mana saya sebagai pembicara dan teman-teman semua sebagai pendengar. Bahasa dapat dikomunikasikan dengan dua cara, yakni secara lisan dan secara tulisan. Dalam bahasa lisan, yang terlibat dalam kegiatan berbahasa adalah pembicara dan pendengar. Sedangkan dalam bahasa tulis, yang terlibat dalam kegiatan berbahasa adalah penulis dan pembaca. Seiring pesatnya kemajuan teknologi, ada banyak cara yang dipilih pemakai bahasa dalam berkomunikasi. Adanya pengaruh globalisasi akibat dari kemajuan teknologi memunculkan jenis bahasa baru. Salah satunya adalah bahasa gaul. Bahasa gaul biasa disebut dengan bahasa slang atau prokem yaitu variasi sosial yang bersifat khusus dan rahasia. Di Indonesia sendiri saat ini banyak orang yang menggunakan bahasa gaul dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalangan remaja. Dengan munculnya bahasa gaul dikhawatirkan akan mengakibatkan turunnya pemakaian bahasa Indonesia secara baik dan benar, yang dimana bahasa Indonesia sendiri merupakan bahasa nasional yang seharusnya kita gunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kita masuk ke pembahasan. Penggunaan bahasa gaul di Indonesia. Istilah bahasa prokem atau bahasa gaul ini muncul pada akhir tahun 1980-an. Pada saat itu dikenal sebagai bahasanya para bajingan atau anak jalanan, karena arti dari kata prokem dalam pergaulan adalah preman yang mendapat sisipan oka menjadi prokeman, lalu mengalami apokope, yaitu lenyapnya bunyi akhir sehingga menjadi prokem. Pada awalnya penggunaan bahasa prokem ini bertujuan untuk merahasiakan isi obrolan dari kelompok tertentu. Penggunaan bahasa prokem oleh preman saat itu tidak digunakan pada situasi dan tempat yang khusus, melainkan pada situasi dan tempat yang umum. Penggunaan bahasa prokem ini dapat dikatakan sebagai kode yang digunakan oleh kelompok tertentu. Dapat dikatakan sebagai kode karena makna dari bahasa prokem setiap kelompok dapat berbeda-beda. Makna dari bahasa tersebut hanya diketahui oleh anggota kelompok tersebut saja. Namun, belakangan ini bahasa prokem mengalami pergeseran fungsi dari bahasa rahasia menjadi bahasa pergaulan anak-anak remaja. Bahasa prokem yang semestinya hanya sebagian bahasa sebuah komunitas, namun sekarang telah beralih fungsi. Banyak permunculan bahasa gaul yang digunakan dalam percakapan sehari-hari masyarakat luas.
Pada awal tahun 2000, istilah bahasa gaul mulai dikenal dan populer terutama di kalangan remaja. Kini, bahasa gaul telah umum digunakan sebagai bentuk percakapan sehari-hari dalam pergaulan di lingkungan sosial masyarakat, terutama remaja. Bahkan dalam media-media populer seperti TV, radio, dunia perfilman nasional tidak ketinggalan memasukkan bahasa-bahasa sandi tersebut dalam mempengaruhi remaja dalam berbahasa. Hingga majalah-majalah remaja yang sangat populer pun seringkali menggunakan bahasa gaul dalam beberapa artikel yang ditunjukkan untuk kalangan remaja untuk menarik minat para remaja. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa bahasa gaul tidak hanya terjadi karena kontak langsung antara masyarakat itu sendiri. Seperti yang teman-teman semua tahu, mungkin sekarang banyak sekali bahasa-bahasa gaul di Indonesia, apalagi di daerah Jakarta atau Jabodetabek. Seperti yang sering kita dengar, mungkin kata santuy, atau gabut, atau kuy, dan masih banyak lagi. Pengaruh penggunaan bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Penggunaan bahasa gaul pada kalangan remaja membawa pengaruh yang kurang baik terhadap perkembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pengaruh penggunaan bahasa gaul tersebut pengaruh eksistensi bahasa Indonesia. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenal bahasa baku, sehingga kehilangan patokan dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan. Ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak mau mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku, sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan, antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar, sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim dipergunakan. Dampak negatif dari adanya bahasa gaul terutama di kalangan remaja. Penggunaan bahasa gaul di masyarakat, terutama kalangan remaja, tentu saja membawa dampak baik. Membawa dampak negatif. Yang pertama, eksistensi keberadaan bahasa Indonesia dengan bahasa gaul. Dengan seiringnya menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi, maka remaja akan semakin sulit menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, karena sudah menjadi keseharian. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Bahasa gaul begitu mudah untuk digunakan berkomunikasi dan hanya orang tertentu yang mengerti arti dari bahasa gaul. Maka remaja lebih memilih untuk menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa sehari-hari, sehingga Indonesia semakin pudar. Bahkan, dianggap kuno di mata remaja dan juga menyebabkan turunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, perilaku tidak sopan. Dari segi norma susila, bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak baik. Contohnya, bila digunakan pada orang yang lebih tua, akan menjadi tidak sopan karena keluar dari tatanan nama dan sopan santun. Bahasa gaul juga memiliki bentuk yang sukar dipahami. Akibatnya mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Kesimpulannya, melihat bahasa nasional di Indonesia adalah bahasa Indonesia, kecuali bahasa gaul yang digunakan dalam jaring sosial dan kehidupan sehari-hari dapat menjadi bumerang, karena dalam sisi negatifnya jelas akan merusak tatanan bahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eka Rezeki Febrianti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.